Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 Sirajul Falah Bogor, dosen di P2MI, kemudian Sekretaris Prodi, kemudian juga Pak Kang Samsul dan juga Pak Rahman Syah. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, ini adalah kerja kita bersama. Ya, tadi saya langsung jawab ketika Pak Dr. Edi bertanya bagaimana dari mana caranya. Insya Allah caranya itu mudah gitu ya, yaitu dengan musyawarah. Ya, dengan kita bersama-sama ya mengisi dari berbagai standar yang sudah ditentukan, terutama dari ban PT ya. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Pak Ketua, ini ya cukup berat sebenarnya ya, tapi insya Allah tadi karena kita sama-sama insya Allah akan menjadi ringan. Ini kayaknya agak sedikit masalah Kang Omen ya di ininya ya, suka agak ini begini ya, kayaknya di sebelah situnya atau apanya ya. Coba Kang Omen. Baik, terutama seseorang boleh maju ke depan sini, biar saya pandangannya gak ada yang bening-bening gitu. Ada Kang Samsul juga dong di depan, enggak. Just kidding ya, bercanda ya. Baik, jadi maksud saya karena amanah diberikan kepada saya itu adalah di laporan evaluasi diri. Ini Kang Omen tadi Wahyu juga harus datang ke sini juga untuk belajar. Ya kalau soal sih nggak usah belajar lah ya. Nerawang langsung selesai semuanya nih. Ya. Baik, bagian keuangan juga terima kasih ya. Langsung ke ini Wakil Ketua 2-nya ya. Iya, sering ini nah, tuh suka-suka ini ya. Jadi ini adalah lembar evaluasi diri yang merupakan laporan dalam bentuk kualitatif penjabaran dari LKPT yang datanya adalah data statistik atau menggunakan Microsoft Excel yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Nur Hasan. Ya, jadi kalau di Pak Nur Hasan itu bentuknya itu adalah Excel, di mana data-datanya itu adalah kuantitatif, maka di sini data kuantitatifnya itu kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif atau narasi. Ya, ini adalah akreditasi perguruan tinggi, laporan evaluasi diri atau LED ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor. Ya, saya awali dengan ini sesuai dengan urutan ataupun sesuai dengan format yang ada dari mulai identitas perguruan tinggi. Ya, nama perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, alamat Jalan Raya Pemda Karadenan Cibinong Bogor, kemudian nomor telepon, kemudian email, website, nomor SK pendirian institusi DJ1-421-2007, tanggalnya 1 November 2007. SK pendirian pejabat penandatangan itu Profesor Abdurrahman Masud PhD, kemudian tahun 2007 pertama menerima mahasiswa, peringkat terbaru APT. Ini langsung ke Pak Samsul nih. Kalau dari Pak Ketua itu kan katanya APT itu ada perbaikan menjadi baik. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak ini katanya belum didapatkan nih, berarti boleh dikirim nih. Boleh dikirim ya? Berarti benar baik kan ya? Di WA paling konversi dari grup. Coba boleh dia sekalian ya, nanti boleh disimpan ya ini ya. Jadi di sini juga saya tulis baik dan nomornya tetap ya. Nomor 48 garis miring SK garis miring ban strip PT garis miring akred garis miring PT garis miring 2 garis miring 2019. Ya, itu ya. Kemudian karena ini adalah TS-nya itu adalah TS-nya 2022-2023, maka di sini program studinya itu baru satu, yaitu sarjana pendidikan agama Islam, status peringkat ini kita mau B atau B ya, karena yang terbaru itu kan B ya, yang B ya, artinya yang baik kan ya. Nomor dan tanggal SK, kemudian kadaluarsa ini yang tadi, jumlah mahasiswa saat ini berdasarkan Pedidikti. Konfirmasi ke Pak Samsul betul ya, 823 itu tahun 2022-2023. 2023 sebenarnya 2024. Berapa? 800 lebih. Nah, ini kalau ini sesuai dengan akreditasi PAI kemarin. berapa? 800 lebih. Ini kan 823. Benar, betul tidak? Kalau tahun ambil TS-nya tahun 2023,
Betul ya. Yaudah kita kayaknya sementara kita ini dulu walaupun kemarin dari kita pengennya 2023 2024. Oke, lanjut ke identitas tim penyusun laporan evaluasi diri. Ini perlu disepakati nih dari semuanya, Pak Ustadz Sofyan, Ustadz Alex, Pak ini di sini itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang sampai 8. Berarti di sini harusnya merujuk kepada SK yang kemarin. Yang SK itu ada berapa ya? Pengisi dari LED Pak Dr. Edi. Ini ketua. Nah, di sini juga perlu mungkin kalau ada yang mungkin lebih berpengalaman, misalnya di sini pertama itu Pak Ketua, kemudian Pak Dr. Edi, ya. Kemarin sebenarnya saya tulis itu wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3 baru saya, baru Pak Nur Hasan. Nah, apakah seperti itu atau diganti? Gini Pak Dr. Edi ya? Kalau SK-nya ini Pak. Iya. Artinya sebenarnya sih kalau mau itu ya ini diurutkan gitu kan. Jadi ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3 baru mungkin P2MI sama P3M sama mungkin ada 1 anggota. Jadi mungkin bisa jadi 10. Walaupun kalau yang saya lihat dari beberapa itu ya mewakili karena tugas masing-masingnya kan berbeda gitu ya. Ini ada 5 karena memang dibuatnya itu 5 nanti ini dengan tanda tangan. Ya pengalaman sih cuma 5. Kalau yang di sini yang ini Berdasarkan standar kalau ini. iya. Kalau yang LED hampir ya semuanya. Ya itu ya. Enggak kalau ini kan berarti ini aja nih berarti nih. Iya. Iya kan ya. 1, 2, 3, 4. Oh yang belum masuk itu Pak Rendra itu kali ya. Iya betul ya. Maaf. Oke. Nah ini perlu disepakati nih. Apakah sesuai dengan kalau yang ini berarti kan yang ini saja, gitu kan ya. Yang ini saja gitu kan. Di LED LKPT itu Pak saya, Pak Ketua, Pak Wisnu, Pak Nur Hasan, Pak Sam sama Rendra. Iya. Nah berarti kalau ini perlu ditambah secara itu kan. langsung wakil ketua 1, 2, 3 masuk ke situ Pak. Iya sih. Nah maksudnya di sini tuh mau ditulis ininya atau gimana? Tulis saja. Tulis saja ya. Jadi wakil ketua 1, 2, 3 baru yang ini ya. Iya. Oke, sip, setuju ya. Nanti kita ini kan. Baik, kemudian selanjutnya. Jadi ini urutannya mulai dari kata pengantar. Nanti kalau sudah fix saya akan kirimkan juga kata pengantar, kemudian ringkasan eksekutif. Ini juga dibaca tapi biasanya sekilas sama asesor. Ini saya tanya-tanya ya. Kemudian daftar isinya. Ini di bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini sebenarnya juga tidak dilihat oleh asesor. Kenapa? Karena bab 1 pendahuluan ini hanya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari tim akreditasi APT. Ya, di sini mulai dari dasar penyusunannya itu apa saja, kemudian tim penyusun dan tanggung jawabnya, gitu ya. Ini berarti nanti saya tambahkan. Kemudian mekanisme kerja penyusunan evaluasi diri. Di sini alhamdulillah sudah ada SK dari ketua tadi ya, terkait dengan apa? Dengan APT-nya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu adanya surat keputusan ketua tentang penyusunan laporan LED-nya. Ini berarti ada satu lagi nih. Berarti siapa yang bisa ini ya bisa mencatat ya? Di sini kan udah dicatatkan Pak Nur. SK LED udah dicatatkan ya? Enggak semuanya karena dia beda. Saya cuma kelengkapan. Langsung ke data saya. Kalau ini dia ininya agak berbeda. Kalau Pak Misno ini apa? Ini LED. Pertama SK apa? Yang sudah ini kan yang sudah ini ya. Berarti yang pertama itu adalah SK ketua tentang mekanisme kerja penyusunan LED. Nih, ini nanti banyak banget. Ini lebih dari 50 SK itu harus dibuat. Ya, nih. Nah, kemudian ini yang paling penting nih, Pak Samsul minta pendapatnya nih. Kita itu, tim itu sekaligus juga ininya Pak Dr. Edi dengan Pak Ustadz Alex dengan Pak Sobat. Jadi kita itu kan akreditasi itu kemarin itu 26 Februari 2024. Kemudian kita itu akan submit itu kita sebut saja akhir Juli. Pertanyaannya, kira-kira SK tim itu kapan? Berarti sebelum habis masa keren. Nah, betul. Ya, sehingga di sini saya tulis itu ngarang aja 1 Desember 2023. Nah, sementara SK yang kemarin itu kan Juni 2024. Nah, iya berarti kemarin diperbaiki lagi benar Pak ya. Iya, nggak apa-apa tarik dulu. Iya itu ya berarti SK pertama adalah SK tadi itunya diundurkan berarti bisa Habis iya bisa Desember atau mungkin paling lambat itu Januari. Januari ya. Oke jadi Januari nih saya sampaikan memang sampai Januari karena kan Februari untuk ini apa Sabtonya itu.
Oke ya. Nah, ini tadi yang bab 1 itu adalah pendahuluan, ini hanya mekanisme kerja dari tim APT-nya. Ini tidak ada masalah di sini ya. Jadi hanya mekanisme verifikasi, kemudian pengecekan konsistensi dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke bab kedua. Bab kedua juga ini tugas saya, tapi perlu adanya tambahan. Ini mana nih ya, Kang Omen harusnya nih. Jadi ini agar lebih ini Kang Omen bisa bantu nanti ya. Boleh dicatat juga nih. Jadi kalau umpamanya di bab 2 laporan evaluasi diri itu pertama kondisi eksternal, ini saya sudah buat, yaitu tentang ya kompetitor di sekitar Bogor, terutama di kampus yang memiliki prodi pendidikan agama Islam. Ya, kemudian lingkungan mikronya. Nah, ini sebenarnya ini akan dibaca karena akan menunjukkan tentang bahwa kita itu penting. Kang Omen bisa nggak carikan data SMA, MA, SMK di Kabupaten Bogor? Itu yang pertama, terutama di ya kemarin tahun 2020-an berarti perlunya itu ya. Kemudian juga data pesantren juga. Data pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Kayaknya saudara bisa bantu nih kayaknya nih ya. Data pesantren ini kita perlukan nih ya untuk menguatkan argumentasi kita di tingkat mikro ya. Nah, ini kemudian itu di mikro dengan makro itu saya buat. Sekarang yang berikutnya, profil institusi. Ini penting nih menurut saya nih. Pertanyaan pertama adalah visi kita itu mau mengambil dari mana? Jawabannya sudah jelas sebenarnya, yaitu dari statuta. Nah, Pak Samsul berarti statuta karena kita masih ada yang lama, berarti pakai yang lama. Betul? Iya, statuta masih belum ada yang baru kan ya? Berarti kayak umpamanya nanti pasca dan sebagainya kan belum masuk di situ. Oke, kalau umpamanya saya juga ngambilnya itu adalah statutanya itu adalah dari visi misi yang lama. Di situ tidak ada tujuan dan nilai, itu belum ada di situ. Ya, nah pertanyaannya ini kan di sini visinya ini saya bacakan punten ya Pak tadi ya. Visinya itu adalah menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang unggul dalam memadukan ilmu pendidikan keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Kang Omen, lihat yang di situ sama nggak visi misinya? Oh, yang di situ. Iya, coba dipotoin. Karena saya lihat agak sedikit berbeda karena dari itu ada yang pakai tahun. Ya nggak apa-apa sih, walaupun secara ini dia ada milestone-nya itu agak kurang jelas karena nggak ada tahunnya. Nggak ada target. Wah, ini udah tahu lah ininya ya. Tapi kalau kita mau ngikutin ini ya udah ini aja, ini saya sudah tulis gitu ya. Nah, termasuk juga di situ itu di misinya. Aduh, jadi mohon maaf nih, jadi kayak menguliti tapi enggak sih. Kalau memang ada seperti ini, tapi kan nanti ketika ditanya oleh asesor pasti itu akan ditanya lagi. Akan ditanya kenapa visinya seperti ini, kenapa misinya seperti ini, itu pasti ditanya. Ya ini tentang identitasnya. Soalnya kayaknya sedikit kemarin tuh agak beda. Ini pemahaman awal dulu deh. Dulu itu kan kita cuma satu prodi. Ya betul. Sekarang kan sudah ada beberapa